diretas lagi. 204 juta data pemilih tetap pemilu 2024 bocor. Peretas yang bernama Jimbro mengaku berhasil melakukan peretasan ke KPU dan memberikan sampel 500.000 sampel data begitu yang setelah kita verifikasi ternyata valid. Data yang bocor ini ketika disalahgunakan bisa digunakan untuk black campaigns, negatif campaigns, bisa dijadikan untuk sumber data pengiriman private campaigns. Bersama saya Ketua KPU Pusat Hasyim Asyari. Pak Hasyim, 2004 juta data pemilih itu bocor. KPU harus bertanggung jawab dong. Iya, pertama kali kami mendapatkan informasi itu melalui media ya. Dan kemudian kami karena sejak awal ada tim yang dibentuk kerjasama KPU dengan beberapa lembaga, dengan Kementerian Kominfo, BSSN, kemudian Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN yang khusus tugasnya untuk katakanlah membantu KPU memberikan support untuk urusan perlindungan data, kemudian sistem IT KPU. Sehingga begitu ada informasi itu, kemudian kami segera melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang secara kelembagaan memang tugas fungsinya itu. Pak, tapi kami menangkap respons KPU ini sangat lambat, sama sekali tidak menjawab ketakutan publik. 204 juta data pemilu bocor ini nggak main-main loh, Pak Hasyim. Betul, KPU harus hati-hati. Maksud saya hati-hati begini, karena yang punya tugas fungsi, punya keahlian secara kelembagaan, lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, kemudian kami minta tolong untuk memastikan, untuk menelusuri situasinya sesungguhnya seperti apa. Kalau sudah ketahuan situasinya, kemudian kami minta rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh KPU. Nah ini dalam pekan ini hasil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tadi sudah diterima oleh KPU dan nanti dalam waktu dekat kita bahas untuk mengambil keputusan tentang bagaimana menyikapi ini. Itu satu hal ya. Ya, dalam kurun waktu masa setahun ini udah 2 kali ada Bjork 2022 ada Bjorka, kemudian ada Jimbo ini nggak main-main Pak. Ya. Dan kalau tadi misalnya komisioner KPU masih mempertanyakan apakah betul ini dari situs KPU, data yang keluar ini itu sama persis, nama, nik, paspor, daerah, tempat TPS. Ya iya, ini data pemilih Pak, jadi tidak bisa lagi dipertanyakan dan ini data pemilih KPU pusat. Dalam waktu dekat ini, di pekan ini kita mengambil keputusan tentang setelah mengetahui situasi yang sesungguhnya seperti apa, penyebabnya apa dan seterusnya, lalu apa sikap KPU terhadap ini? Ini yang paling penting ini. Kalau gitu apa? Apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaian KPU soal ini? Apakah sudah ada di tangan Pak Ketua saat ini? Data atau informasi sudah, cuman kan kita harus bahas dulu untuk membuat langkah menghadapi situasi yang sudah ditemukan ini. Saya belum bisa mengatakan sekarang ya, karena nanti begitu memastikan itu, apa langkahnya kan ada ketentuan perundang-undangan dan segala macam supaya kami ketika melangkah itu tidak katakanlah tidak salah langkah, itu yang paling penting. Ya, tapi ini membuka ruang sekali lagi bahwa data pemilih yang ada di server KPU itu dengan mudah diambil dan ini memiliki potensi membuat hasil pemilu curang atau tidak sesuai hasil perhitungan rekapitulasi manual di lapangan. Jadi kalau soal data pemilih ya, di Undang-Undang Pemilu itu ditentukan bahwa ketika KPU Kabupaten Kota menetapkan daftar pemilih sementara, itu ada kewajiban KPU menyampaikan data ini kepada berbagai macam pihak, di antaranya peserta pemilu ya. Jadi semua peserta pemilu di semua tingkatan kabupaten kota diberikan ini. Ketika kemudian rekap di KPU provinsi juga diberikan atau disampaikan data ini kepada peserta pemilu. Dan ketika rekap nasional, data ini juga disampaikan kepada peserta pemilu. Demikian juga ketika sudah penetapan daftar pemilih tetap. Itu ada juga kewajiban KPU menyampaikan ini. Sehingga dengan begitu, sesungguhnya yang pegang data ini itu banyak pihak. Dan bisa dijadikan alat kontrol tentang kalau misalkan... Banyak pihak siapa yang memilih data, yang memiliki data pemilih? Yang memegang data ini, semua partai politik peserta pemilu pegang data ini.
Bawaslu juga pegang data ini. Ya, tetapi apa yang keluar atau bocor ini adalah yang sangat lengkap. Kalau misalnya partai politik itu masih ada yang bisa dibilang. Bukan, maksud saya begini, dengan banyak pihak memegang itu, ini kan bisa sama-sama mengontrol ya bahwa apa data yang disampaikan tadi bocor itu kemudian akan digunakan untuk apa. Itu bisa dikontrol bersama-sama. Bahwa kemudian ada titik lemah, kami akui ya, karena kan setelah ditelusuri ada titik lemah di salah satu bagian dari sistem informasi daftar pemilih yang dikelola KPU ini. Tapi ingin saya katakan bahwa semua ini bisa dikontrol oleh banyak pihak. Ketersediaan data pemilih dan kemudian validitas data pemilih ini. Ya, betul, itu bisa dikontrol banyak pihak. Tapi ini punya potensi bagaimana legitimasi perhitungan suara oleh KPU itu bisa dipertanyakan. Sebagai contoh misalnya Pak Hashim, kita akan dengarkan bagaimana respons para calon wakil presiden maupun para paslon ini melihat apa yang terjadi soal kebocoran data. Ini tentang ratusan juta data pemilih yang bocor. Ini dia. Ya, ini menunjukkan keteledoran. Kita harus kontrol terus KPU, bantu KPU, sukseskan pemilu. Karena ini menunjukkan bahwa ada upaya sistematis yang akan mengganggu pemilu. Tim IT kami juga sedang mencoba memantau terus-menerus, tapi tentu saja APH kita harapkan segera bertindak dan KPU segera memperbaiki. Sistemnya tidak boleh rentan, karena ini nanti yang membuat publik punya anasir-anasir negatif. Segera KPU perbaiki, segera proteksi, segera cari orang-orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres. Ya itu harus ditangkap, harus diselesaikan. Karena kebocoran data itu adalah data pribadi kita, data pribadi gue, data pribadi ente semuanya, masa di blow up ke orang lain yang nggak punya kepentingan. Jadi itu harus diatasi dan harus dicari penyebabnya, siapa yang tanggung jawab data yang sepenting itu jadi bocor. Ya. Ada upaya yang sangat sistematis untuk mengganggu pemilu. KPU terkesan lemah soal menjaga ini. Kami berusaha keras ya, dan sejak awal ketika KPU menggunakan berbagai macam sistem informasi, teknologi informasi untuk layanan kepemiluan, kami sudah menjalin kerjasama dengan berbagai macam lembaga yang punya kompetensi tentang ini, tentang IT. Dan situasi ini kan tentu kami melakukan perbaikan-perbaikan di dalam diri KPU sendiri setelah mengetahui titik lemahnya ada di mana. Dan tentu kami nggak bisa sendirian, kami minta tolong kepada berbagai macam lembaga yang punya kompetensi soal ini. Ya Pak Hashim, termasuk, maaf ya, kok kayak lama banget, ini udah dari mulai peristiwa ini terjadi, ini saat kita bicara saat ini, ini udah hampir 3 minggu loh. Ratusan juta data pemilih bocor, kita belum mendengar penjelasan resmi dari KPU tentang apa yang terjadi. Ya. Karena kami juga mendapatkan informasi hasil penelusuran juga baru-baru saja. Gitu. Kok lama banget? Ya kan menelusuri kan nggak kemudian di luar kemampuan KPU ya. Ada lembaga yang menelusuri ini. Kami mendapatkan informasi resminya, surat yang kami terima kan juga baru 1-2 hari ini. Ini kan juga kami juga harus hati-hati menanggapi ini, dan setelah mendapatkan surat ini, mendapatkan hasil kajiannya, kita harus rapat dulu dengan tim di internal KPU maupun dengan lembaga-lembaga yang punya kompetensi tentang ini. Oke lah, ada koordinasi, termasuk ada urusan penegakan hukumnya ya. Iya, tapi ini tentang data pemilih yang orang kemudian, wah berarti paling enggak 204 juta suara itu atau data pemilih itu bisa dipakai untuk memanipulasi hasil pemilu. Untuk pemilu 2024 menggunakan sistem informasi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana yang sudah kita gunakan untuk Pilkada 2020. Itu alat bantu untuk mempercepat dan memudahkan publikasi. Ya. Dan kami tidak menampik misalkan ketika di sebuah TPS ada salah hitung, ini karena keteledoran atau karena manipulasi, itu juga pasti terkonfirmasi atau terverifikasi oleh KPU. Sehingga kemudian ada mekanisme koreksi di tingkat berikutnya. Jadi kalau urusan penghitungan suara di TPS ya, karena semua ini kan berasal dari TPS. KPU membuka diri dan kemudian bisa diawasi, bisa direkam, bisa didokumentasikan oleh semua pihak. Ya, tapi kalau hacker bisa masuk dan dia kemudian bisa mencuri atau mengambil 200 lebih juta,
informasi yang ada di situ, maka dia bisa melakukan apapun. Dia bisa hanya mengambil, dia bisa mengubah, dia bisa menggandakan. Nah ini yang berbahaya dan publik atau para pakar IT tidak melihat KPU memiliki kapasitas dan menjelaskan bahwa ini dalam penanganan yang sangat telaten. Nggak ada di situ. Sampai saat ini kita tidak melihat adanya pernyataan KPU yang mau bertanggung jawab dan mau membereskan soal ratusan juta suara ini. Tentu kami bertanggung jawab karena apa? Katakanlah sebagai pemangku data, terutama data pemilih, ini menjadi ruang lingkup tanggung jawab KPU. Namun demikian, untuk menyampaikan kepada publik kan KPU harus firm dulu terhadap situasi yang dihadapi ini. Dan kemudian langkah strategis apa supaya kemudian ketika KPU tampil ke publik menyampaikan informasi perkembangan ini, katakanlah supaya final yang disampaikan. Bukan sesuatu yang kemudian memulai sesuatu yang belum jelas. Kita bicara hari ini 7 Desember Pak Ketua, kira-kira kapan timeline atau waktu yang Bapak berikan bersama komisioner lain untuk memberikan penjelasan soal ratusan juta data pemilih yang bocor ini? Rencananya besok kita akan menggelar rapat itu untuk kemudian menentukan langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh KPU. Baik. KPU di bawah komando Hasyim Asyari banyak menuai kontroversi hingga pelanggaran administrasi pemilu. Apa penjelasan Ketua KPU? Kami kembali saat lagi. Saya